Oke, Pak Gani. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Iya, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Pak, kemarin kabarnya Bapak baru perjalanan ke Banyuwangi ya Pak? Iya, perjalanan yang Iya. melelahkan 2 hari, 2 hari melelahkan. Iya, Tapi bareng senang. bareng Denny juga Pak? Iya. Iya. Di sana kita juga kita mengenai 2 hari Pak Menteri ya. melelahkan tapi senang karena Oke. Pak Menteri merasa happy Yes. dengan apa yang dikunjungi dan juga pernyataan-pernyataan beliau ke media juga menginspirasi kita dan juga ya mendukung apa Iya. program yang kita akan terapkan di PTPN terutama terkait dengan transformasi industri gula PTPN. Oke, baik Pak. Nah Pak, kemarin kan kita sudah membahas 2 modul ya Den ya. Betul. Yang pertama adalah Lupa. Oke, kita ingat sekali lagi. Oh, mau dari awal aja. Ya Pak. Mau dari awal. Ah, Oke, ya dilangin lagi ya. Ulangin ya Pak. Boleh. Oke. Jadi kita atau nggak usah dibahas aja. Nanti Langsung langsung aja ya? perhatian dua aja. Oke, Pak Gani. Apa kabar Pak? Baik. Iya, kemarin baru pulang dari Banyuwangi ya Pak? Iya. Ngapain aja tuh Pak? Kemarin itu kami mendampingi Pak Menteri. Sebenarnya kami mengundang beliau Iya. untuk melihat perkembangan industri gula, terutama kaitannya dengan pabrik gula di Glenmore. Lalu beliau kami ajak juga melihat persiapan kita untuk packaging merek Nusa kita, gula Yes, Nusa yes. kita. Oke. Sekaligus kita ajak juga beliau melihat pabrik pupuk hayati. Pupuk hati. Oh, Jadi oke, kita memang baik. mendesain pabrik gula Glenmore itu pabrik gula yang ramah lingkungan. Oh, Dan eco-friendly. 2 hari melelahkan tapi senang karena beliau mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Iya. Bahkan salah satunya yang kita juga sangat merasa terdukung adalah apa yang beliau sampaikan bahwa Sugar Company atau Kakang Latra kemandirian gula yang dicanangkan menjadi program strategi PTP itu didukung sepenuhnya. Iya. Dan Oke, Jen, Pak. waktu kemarin itu Iya, ngapain tuh Den? Pak Erik juga Iya. mencoba ini ya Pak, menerbang Oh, tebu iya. ya. Oh, iya. Kita lihat di Oh. Instagramnya Pak Oh, Erik menarik tuh. banget. Oh iya, Iya. tuh dicek tuh, cek it out tuh. Beliau Iya, ngecek oke. rendemen tebu. Oh, Ya. macam-macam ya. Luar biasa lah. Kita ini kan bekerja capek tidak apa-apa, tapi kalau Benar. diapresiasi, Yes. apalagi terutama seperti transformasi gula kita itu bukan hanya untuk kepentingan korporasi, Benar, tapi Pak. kita dedikasikan itu untuk kemandirian gula nasional. Tentu kalau gula nasional mandiri maka kita mengurangi impor, meningkatkan pendapatan petani tebu, dan Iya, juga penting sekali. sasaran akhirnya adalah stabilisasi harga, dan bahkan saya bermimpi suatu saat harga gula bisa turun. Kenapa? Amin. Karena harga gula yang sekarang ditanggung atau dibebankan kepada konsumen itu Iya. 1,5 kali harga global. Wow. Nah, kalau industri gula di Indonesia bisa efisien, Iya. kompetitif dengan industri di global, tentu kita bisa menurunkan harga gula. Jadi Pasti bisa. itu banyak yang protes Iya. petani. Saya bilang meskipun gulanya diturunkan harga jualnya, tetapi kan kesejahteraan petaninya meningkat. Tetap. Kita jangan hidup sendiri kan, kita hidup juga Benar. untuk masyarakat yang Benar. lain. Jadi berdampaknya untuk banyak orang gitu ya Pak. Iya. Empathy Dan itu itu ya nilai-nilai, kalau saya memahami nilai spiritualnya besar kali itu. Ya. Kita bukan hanya menghasilkan laba yang meningkat, tapi Amal jariah. ya Betul ya Yes. Pak. kebermanfaatan BUMN, PTPN sebagai Oke. BUMN bermanfaat juga untuk banyak Oke, orang. Yes. oke Pak. Nah kalau gitu Pak, kita langsung aja. Waktu terakhir kita membahas tentang digital leadership dan global business savvy. Hari ini kita akan bahas apa Den? Kita akan membahas 2 kompetensi Oke, lainnya. apa tuh? Yaitu pertama adalah customer focus. Ya, dan satu lagi. Dan yang kedua adalah building strategic partnership. Oke, kalau gitu langsung ditanya aja ya. Betul. Sip. Silakan. Oke, Pak, sebenarnya apa sih artinya customer focus dan building strategic Iya, partnership ini? Jadi gini, kompetensi yang dimiliki oleh siapapun sebenarnya itu bukan bukan untuk pimpinan di BUMN, tapi dimanapun sebenarnya itu kan universal. Iya. Customer focus itu bermakna sebenarnya ya, customer focus itu bagaimana kita memasukkan nilai-nilai services sebenarnya. Service. Services, kemudian nilai yang terkait dengan customer satisfaction,
customer orientation, kira-kira gitulah. Orientation juga. Oke. Jadi customer itu jangan dimaknai pembeli barang kita atau pemasok barang kita atau penikmat jasa kita. Yang namanya customer itu ya seluruhnya. Semuanya. Saya sebagai CEO, customer saya adalah Pak Menteri BUMN. Saya Coba juga punya customer juga seluruh kementerian lembaga, stakeholder dan juga seluruh karyawan. Karyawan juga Jennifer termasuk, sama Pak? Denny juga customer saya. Jadi memaknainya seperti itu. Oke. Jadi bagaimana kita itu dimanapun kita berada itu memberikan solusi kepada lingkungan, memberikan pelayanan kepada lingkungan. Mungkin bentuk pelayanan beda-beda, tapi pada asasnya kita melayani semuanya. Itulah customer focus. Dan itu memang itu harus menjadi satu sistem nilai, harus menjadi kompetensi, karena nilai dengan kompetensi berbeda. Nilainya bagus tapi kompeten itu harus di-create, di-engineering, kan itu kan? Sehingga semua orang nyaman, sama orang tanpa harus nyaman dalam artian tanpa harus merugikan kita, ya kan? Jadi dalam perspektif lain adalah bagaimana kita bisa mengcapture kebutuhan customer, kita penuhi kebutuhannya, maka customer akan memberikan kita feedback positif. Lebih dari sekedar beyond value atau beyond beyond value produk itu. Jadi produk itu memiliki atau produk atau jasa itu dia akan feedbacknya kepada kita akan melebihi. Seorang atau siapapun yang merasa puas dengan pelayanan kita, dia akan mengembalikan lebih tinggi lagi. Itu maknanya. Jadi ini saya perlu sampaikan kepada kalian ya. Iya. Bukan biasanya ya, hal-hal yang kurang baik dalam ekses budaya perkebunan itu biasanya pimpinan tuh kayak jadi raja, selalu dilayani. Dan saya merasa betul dulu teman-teman saya bagaimana kalau misalkan tamu, dan kalau ada tamu, saya usahakan tamu itu, kalaulah misalkan ada pertemuan-pertemuan yang bisa saya tunda, itu saya tunda. Karena untuk tamu melayani tamu. Ya. Apalagi kalau tamunya dari jauh, ya kan? Pasti seperti itu. Tamu, jadi ya? service atau customer satisfaction atau customer focus itu ya seperti itu. Iya. Oke. Intinya seperti itu. Jadi intinya bukan terhadap atasan, samping kiri atas bawah, kira-kira kita harus berpikir seperti itu. Yes. Kalau semua orang berpikir customer focus, maka apapun yang kita kerjakan itu akan tercapai. Karena semua orang merasa dirinya dipentingkan. Iya. Setiap orang merasa dirinya dilayani. Setiap orang merasa dirinya dihormati. Orang kalau bekerja dengan satu penghormatan, dengan orang bekerja dengan tekanan, itu beda hasilnya. Kalau kita orang bekerja karena semangat, timbul karena motivasi dari luar atau kan timbul semangat dari dirinya, itu meskipun capek tapi senang. Tapi kalau orang misalkan mencapai sesuatu tujuan dengan pressure, itu biasanya dia ada kelelahan, nggak bertahan lama. Endurance-nya nggak bisa lama. Beda kan? Beda. Kalau makanya kalau orang misalnya lagi senang kan dia lupa waktu, lupa makan, tapi nggak apa-apa karena senang. Tapi kalau tidak, dia tertekan. Iya. Nah itu. Tapi Bapak nggak lupa makan kan Pak? Bapak selalu makan on time kan Pak? Saya jarang terlambat makan, karena saya menyadari betul makan itu penting untuk untuk kesehatan kita. Iya, oke. Dan lu tau gak Jen, makanan favoritnya Pak? Apa itu, mau tahu? Makanannya apa Pak? Steak ya Pak? Oh, masa suka daging ternyata? Saya kadang-kadang. Sebenarnya Okay. basically saya makannya kan yang biasa aja kan. Oh, saya tahu Pak. Suka Oke, lanjut. Nah itu tadi untuk yang customer fokus ya Pak. Iya. Dan yang kedua itu yang kita bahas juga pada episode kali ini adalah mengenai building strategic partnership. Nah kalau itu bagaimana Pak? Nah ini juga penting ya. Building strategic partnership ini penting, dan saya melihat teman-teman itu agak kurang di situ. Kenapa Pak? Begini, building kan membangun, membentuk, kan partnership itu kerjasama, kan? Iya. Strategik itu jangka panjang. Iya. Lah kita kadang-kadang gini,
banyak hal kadang-kadang teman-teman ini terlalu terkungkung pada satu katakanlah perjanjian gitu. Oh, perjanjian harus jalan ini. Lupa bahwa dalam perjanjian itu ada pasal terakhir. Keputusan pun begitu. Keputusan saya benar-benar keputusan pengangkatan. Keputusan ini akan dikoreksi apabila ada hal yang dalam ada hal yang kira-kira perlu diubah akibat ini. Kan setelah itu kan perjanjian pun begitu. Seluruh perjanjian itu sebenarnya bisa diadendum. Nah, jadi saya ingin menceritakan beberapa kasus terakhir ya. Jadi karena lihatnya legalistik terus terkungkung di dalam satu frame yang kayaknya frame mati gitu, tidak frame dinamik. Maka kadang-kadang sepertinya ini menjadi menghambat kreasi-kreasi, menghambat customisasi, menghambat penyesuaian. Contoh begini, ada satu kasus perjanjian sebelum COVID antara satu entitas dengan entitas di dalam organisasi PTPN. Asumsi ketika disusun itu kan belum COVID. Nah, sedangkan bisnisnya relatif dengan bisnis yang offline bisa dengan COVID, artinya bisnis yang COVID itu kan misalkan telekomunikasi, bisnis traveling, bisnis misalkan mais ya, perbankan mungkin nggak terlalu mais itu, nah itu kan sangat terdampak lah. Ketika perjanjian dibuat dengan asumsi belum COVID atau COVID tapi tanpa asumsi misalkan terjadi PPKM darurat, PPKM 5, tentu kan beda kan. Di dalam perjalanannya terjadilah PPKM 5. Itu waktu naik-naiknya varian D itu. Tentu bisnisnya kok kolaps. Bisnisnya kolaps. Nah, ketika bisnis kolaps itu kan timbul persoalan. Pasal-pasal di dalam perjanjian itu kalau dijalankan itu ada semacam force majeure, meskipun tidak dinyatakan secara legal. Kalau secara legal force majeure itu ada pernyataan presiden, bencana nasional, tapi itu salah satu aja, tapi kita juga bisa mengamati ketika seseorang menjalankan aktivitas bisnisnya terdampak ini, maka kewajiban kepada kita nggak bisa kan? Nah, ketika orang pahamnya itu legal, nggak bisa, ini perjanjian. Nah, itu kalau tidak ada building strategi partnership, itu nggak bisa menangkap isu itu. Padahal kita berteman, kita bermitra, kita berkolaborasi itu jangka panjang. Nah, jadi ini dalam perspektif kompetensi yang diharuskan untuk seorang pimpinan BUMN, building partnership yang strategik itu penting. Bahwa di dalam partnership itu harus dilihat dari perspektif strategik. Apa makna strategik? Jangka panjang. Jadi bisa jadi kita di dalam apakah pelaksanaan perjanjian mungkin kita rugi di awal aja kan? Rugi di awal, tapi kita lihat jangka panjangnya. Ada satu contoh lagi di tempat lain yang ini cara pandang yang tidak building strategic partnership ya. Ada contoh, ada saya kira-kira 1 tahun yang lalu saya didatangi oleh seorang investor panas bumi. Dia komplain sama kami, Pak, saya lagi mengeksplorasi panas bumi di wilayah PTPN. Belum apa-apa, saya harus dimintai sewa lahan 5 miliar setahun. Gitu kan? Dia minta minta dirubah skimnya, tidak seperti itu. Akhirnya saya cariin skim gini. Oke, Pak, mungkin sebelum Bapak beroperasi, saya bilang kita kasih tanda petik kompensasi fixnya itu kecil. Kan dia kan perlu investasi, perlu dana, ya kan? Sementara dia belum hasil apa-apa. Tiap dia cita ada, Pak, sudah 5 tahun saya habis 25 miliar. Sementara makin lama napas saya makin hilang. Nah, kalau ini tidak dilanjutkan, kan opportunity-nya dia hilang. Ya kan? Dia stop, hilang opportunity. Saya berpikirnya yang panjang. Ini aja, Pak, saya bilang nanti dibicarakan. Di awal-awal saya minta fix rate-nya kecil. Tapi nanti ketika Bapak sudah beroperasi panas buminya itu, saya minta bagian paling banyak. Oh, Pak, nggak apa-apa. Kalau yang dibagi ada keuntungan kami, nggak apa-apa. Ini cara berpikir
building Strategic strategic partnership. Wow, Itu menarik. cara berpikir itu. Jadi kita jangan untung sekarang tapi jangka panjang enggak. Atau gara-gara kita tidak mau berpikir jangka panjang, orang akhirnya lari. Nah ini saya terus terang aja, di antara teman-teman kita masih banyak yang belum ini memahami ini. Baik karena ketidaktahuan, Iya. atau tidak mau ngambil risiko, ketakutan, ya kan gitu, atau nggak bertanggung jawab. Jadi aja, yang penting aku bagianku. Selesai. Karena ini ada risiko-risiko juga, risiko-risiko hukum di belakang hari kalau tidak dimitigasi. Mitigasinya kan bisa buat kajian, ada analisa risiko. Kalau perlu yang nilainya besar kita bisa minta pendampingan atau minta review dari lembaga terkait, apakah BPKP atau kejaksaan. Lah kebanyakan seperti itu. Iya. Sehingga orang-orang yang bekerja sama dengan PTPN umumnya nggak nyaman. Oh iya Pak. Yang lama-lama ya. Karena tidak fleksibel gitu ya Pak. Tidak fleksibel, tidak dinamis. Padahal bisnis itu kan bisnis itu kan nggak lurus gitu. Iya benar. Saya masih merasa saya belum berhasil Iya. menginternalisasi sendiri. Oke. Umumnya memang karena takut. Mungkin karena takut dia tidak bisa jadi gini. Building strategic partnership itu prasyaratnya Iya. harus empati. Empati. Rasa Ada empati, ada kita bisa merasakan sebelah sono. Oh, empati. Oke. Merasakan. Ada empati. Iya. Jadi mereka gimana juga begitu, gitu ya Pak. orang baru bisa orang baru bisa menyerap pemikiran seperti itu. Kalau istilah dalam media itu ada cover both side. Jadi kita harus bisa melihat dari dua perspektif. Oke. Jangan melihat dari sisi kita. Iya. Apakah dari sisi sono itu menyaman? Tidak. Kalau kita nyaman, dia enggak, tentu nggak bisa. Iya. Karena dalam partnership, dalam kolaborasi kan harus win-win. Iya. Ada saatnya kita maju, ada saatnya kita mundur. Iya. Lah, Oke. itu masih banyak yang saya saya menyatakan di antara teman-teman masih susah seperti itu. Jadi itu Karena menjadi challenge. salah satu kompetensi yang perlu Iya. ditambah Iya, ya Pak. iya. Yang harus dan ditambah, dilatih, dan itu harus menjadi satu value kan. Kebiasaan. Iya. Kebiasaan, menjadi satu pandangan hidupnya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi itulah persoalan-persoalan terkait bagaimana membangun kemitraan yang sustainable, kemitraan yang istilahnya gini, interdependable. Kemitraan yang benar adalah kemitraan interdependable. Artinya gini, saling bergantung. Kalau kita suami istri, antara istri sama suami saling bergantung, itu pasti apa? Pasti sustain. Tapi kalau hanya satu aja bergantung, itu tidak balance. Iya. Tidak dynamic gitu. Iya. Seperti itulah. Contoh yang menarik. Dan ini bisa dielaborasi dalam banyak hal. Kita kenapa aja kalau diskusi aja mau menang sendiri gitu kan? Iya, maunya lebih Nggak mau dengerin orang lain gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi itu diperlukan memang di dalam bisnis selalu gitu kok. Bisnis itu tidak linear kok. Bisnis mana bisnis linear? Iya. Bisnis selalu ada naik, up, down dan sebagainya. Tapi Bapak mengajar Pak Agani nih ke karyawan, ke semuanya dalam memilih mitra yang benar, partner of choice itu bagaimana? Jadi Pak? begini, saya selalu punya pandangan hidup ya, bukan prinsip. Saya itu positif tinggi. Oke. Sampai menemukan sebaliknya. Oh. Jadi saya dengan Denny, dengan Jennifer, saya itu positif dulu. Iya. Sampai saya menemukan yang sebaliknya. Ini penting kan? Kenapa? Iya. Ketika kita ketemu orang, kita bernegosiasi, Iya. kita berkomunikasi, belum apa-apa sudah judgement gitu. Iya. Pasti nggak maksimum, Betul. ya kan gitu. Ada rasa tidak percaya gitu Iya. ya Pak. Dan saya selalu kalau bernegosiasi sama orang, Iya. saya coba diri saya separuh di tempat dia. Kalau saya jadi seperti apa? Gitu ya Pak. Iya. Jadi begitu barangkali. Saya dulu pernah jadi anak buah, pernah mendampingi pimpinan. Dia kalau apa namanya negosiasi itu dia posisi keras di depan. Oh iya. Saya tanya, Pak, kenapa begitu? Oh, ini kita supaya dapat bagian lebih banyak. Dia lupa. Sebenarnya kan makanya kalau kita mau bernegosiasi, kita lihat dulu positioning di sebelah sana itu apa, expertise-nya apa, modalitasnya apa, kira-kira perlunya dia sama kita sampai lah. Ketika itu sudah kita tangkap, kita bisa menakar di posisi mana seperti. Tapi prinsipnya jangan di awal-awal kesan pertama ini, wah ini susah orangnya.
Oke. Wah, orangnya nggak boleh langsung pelit, nggak boleh gitu. Benar-benar. Kayaknya kalau sama saya mungkin nggak tahu ya. Itu kan Iya. itu harus orang lain yang menilai. Benar. Kalau saya menganggap kalau orang mau ketemu saya itu saya cari mudahnya dulu. Baru kan. Gitu. Karena begitu dia tertarik baru kita bisa cari banyak. Tapi belum apa sudah defense gitu. Iya. Nggak mungkin. Nggak boleh jual mahal ya intinya. Betul. Saya nggak pernah jual mahal. Di awalnya kita harus welcome Iya. dulu, Iya. bersifat open gitu ya Iya, Pak. open minded. Open Iya minded. sih. Begitu. Oke, menarik. Tapi kalau misalnya nanti ketika sudah negosiasi Pak, ada masa di mana Bapak kan menolak ya? Menolak secara halusnya tuh Pak dalam Iya, kalau tentu. Iya, itu Tentu kalau nanti misalkan partner kita itu menang sebelah ya kita pun nggak mau, ya kan? Iya. Pasti, tapi tentu nolaknya nggak nolak. Iya, Kita iya. bilang Gimana seperti tuh, Pak? ada Bukan beberapa menolak ya? kasus terakhir saya Iya. bilang, ini kan kita bisa aja. Iya. Untuk ini kita nggak apa namanya nggak bisa ketemu. Ya mungkin bisnisnya lain kan bisa ketemu. Iya. Contohnya seperti Iya, itu. itu Ya. contohnya. Sehingga kan Penting memang faktanya negosiasi, seperti itu. Iya. Faktanya itu kadang-kadang kita di satu proyek mungkin nggak jodoh lah ya. Tapi kan yang lain bisa kejadian dan mungkin dan hampir pasti bisa kejadian. Oke. Seperti itu jadi ya karena begini, dalam bisnis jaringan itu penting. Networking. Networking Yes. jangan sampai apa namanya gara-gara perilaku kita seperti janji dan sebagainya itu harus bocor. Oke. Nah, kemudian Pak, pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Gani, apa ada relevansi hubungannya nih Pak antara seseorang atau seorang pemimpin yang memiliki kompetensi customer focus dan building strategic partnership dengan kinerja perusahaannya? Ya pasti itu. Jadi sebenarnya begini, itu kan 10 kompetensi ya. Iya. 10 kompetensi itu nanti yang menentukan adalah kompetensi paling rendah. Oh, Oke. paling rendah. Ya. Jadi saya ambil ilustrasi kayak bejana. Bejana yang dilubangi secara acak. Maka ketika diisi bejana itu, maka yang menentukan paras volume air itu yang paling rendah. Artinya apa? Kompetensi yang 10 itu yang paling rendah itu akan menentukan. Meskipun di dalam aktivitas bisnis tidak seluruhnya digunakan, mungkin 1, 2 dan sebagainya. Tapi kita harus setiap orang ketika dilakukan asesmen, kemudian ada kekurangan seperti tadi, itu bisa diperbaiki dan bisa sebenarnya. Jadi kompetensi itu bukan apa ya sesuatu yang to be born harus dari bakat, nggak ada itu. Bisa dipelajari. Berarti bukan bawaan lahir lah. Enggak, itu bisa dipelajari. Dipelajari. Jadi ada pengaruhnya pasti kalau apalagi kalau customer focus, terutama kayak orang-orang yang customer fokusnya itu kompetensi customer fokusnya itu rendah, itu misalnya jangan ditaruh di hal-hal yang berhubungan dengan kayak misalkan pihak lain, misalkan di komunikasi, ya customer service jangan, itu bisa. Ya kadang-kadang kan gitu. Kita ketika memilih orang harus sesuai dengan tugas pokok. Ada orang yang ini cocok di situ. Tapi ada juga orang di mana-mana nggak cocok. Nah, itu gimana Pak? Ada orang-orang di mana-mana cocok. Ya kan itu. Kalau nggak cocok berarti salah waktu seleksinya. Aduh gimana? Oke. Ya tertib. Ya memang pasti ada juga. Iya benar-benar ada. Ada juga memang makanya ketika kita melakukan seleksi itu penting. Kenapa seleksi? Kenapa ketika kita salah merekrut orang itu garis jauh. Oke. Sampai pensiun dia akan jadi beban kita. Iya. Penting sekali ya Pak, berarti proses seleksi di awal itu. Iya. Oke Pak. Kalau gitu saya ingin tanya tentang customer focus nih Pak. Kan kalau customer focus itu ada peran riset dan pengembangan. Iya. Apakah itu sangat penting dalam pelayanan? Bapak gimana sistem riset? Memang kalau namanya pelayanan itu pastinya riset. Iya. Jadi kalau sekarang kan riset itu makanya kalau seperti ada satu perusahaan dulu ya. Iya. Perusahaan riset contohnya. Riset tentang kecenderungan. Kecenderungan. Itu penting untuk kita ketika kita bisa memapping, ya kan? Kita bisa memapping customer-nya modelnya kayak apa, kan customer macam-macam. Misalkan kita cerita jangan customer internal lah, customer eksternal lah, customer produk katakanlah. Produk berbeda antara produk end product dengan komoditi beda. Antara
kultur yang berbeda-beda, beda sih. ya kan itu kan. Iya. Lah itu memang harus basisnya riset, ya kan. Kita kan sering melakukan apa namanya mengeluarkan kuesioner, ya kan. Oke. Itu penting supaya kita menjejaki apa namanya sesuatu secara detail, secara tepat gitu, harus basisnya riset. Oke. Ya, meskipun pada tataran-tataran tertentu yang sifatnya universal sih sudah tahu sih. Artinya Iya. kalau orang dihargai pasti ngargai, Iya. ya kan? Iya, Kalau benar. kalau ya misalkan banyak, ya kita bisa melayani orang itu kan bisa senyum misalkan, ramah gitu-gitu. Itu kan Oke. umum. Tapi kalau misalkan kaitan dengan yang spesifik, terutama ketika kita masuk katakanlah masuk satu negara atau satu masyarakat yang mungkin culture-nya beda, kita harus pelajari. Oke. Karena kalau nggak salah nanti, Iya. benar. salahnya begini, seperti penghormatan. Kalau penghormatan di daerah timur itu kan salaman ya, salaman mungkin salaman. cium kiri ke pipi kanan gitu ya. Kalau di Arab kan tidak. Ya. Kan di Arab itu kepalanya yang kita apa kan? Disentuhkan. Enggak, Arab gua dipegang. Oh, dia Oh, pegang. gitu. Oke. Itu bukti kedekatan. Kalau di Iya, kan iya. itu kan Tidak penghormatan. Iya, apa ya? Nah, Marahin kita, Pak. itu yang spesifik. Iya. Tapi secara universal orang itu sebenarnya bersama. Oke. Di lain. Coba ada karakter-karakter spesifik satu apa namanya satu komunitas terus ada. Tapi prinsipnya itu apapun kita itu basisnya harus knowledge, science, information. Jadi ya seperti melakukan apa namanya pemetaan, melakukan apa penjejakan, tes the water apa semacamnya. Seperti advertise gitu ya. Iya, Advertise ya. advertising. Ya, Nah, itu. Edukasi. Dan itu ada relevansinya dengan ketika kita melihat dengan prinsip inovasi. Iya. Sebelum kita membuat suatu produk inovasi, seperti yang pertama tadi, kita perlu melakukan empathize di awal. Iya. Iya. Untuk ngecek apa sih sebenarnya kebutuhan Iya. customer kita, Yes. seperti itu ya Pak. Ya seperti gini lah. Contohnya kemarin kita membuat merek Nusa Nusa Kita. Kita. Yes. Iya. Itu kan itu pasti juga penelitian juga pasti. Iya. Warnanya, desainnya. Kenapa hijau ya? Itu Ya, pasti ini aja. Iya. Pasti ada ini ya. Kuning, hijau gitu. Pasti ada Iya. itu harus itu. Iya, ada penelitian, ada riset sebelumnya gitu. Harus riset. Iya. Riset itu penting lah. Pokoknya riset itu dimanapun penting. Riset jangan dipersepsikan riset itu seperti di laboratorium ya tidak. Enggak, Ya kan Pak. riset itu sebenarnya kita mau apa nanya di ruangan kita ini ada 20 orang, 3 orang naik gimana itu riset juga. Iya. Jadi ini kayak strateginya Bapak punya strategi branding dan punya positioning itu, Pak. Brand, Ya, atau beda tuh, Pak? Begini, beda. Kalau branding itu bagaimana kita menempatkan positioning kita sehingga positioningnya itu levelnya bisa di atas. Oke. Artinya memiliki posisi khusus Oh. itu branding kan. Oke, iya, Sehingga apa artinya kita orang mempersepsikan kita positif itu branding Oke, apa? iya, iya. Positif beyond dari value-nya. Jadi gini, kalau barang harganya 5 ketika customer satisfaction ya. terpenuhi, Iya. terjawab kebutuhan dia, maka dia akan nilai di atas 5, beyond 5. Itulah branding. Lah, positioning itu Positioning? biasanya kaitan dengan strategi kita itu mau naruh di mana. Oh, mau taruh di mana? Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah. Oh. Itu positioning. Baik Iya. positioning dalam kadang-kadang positioning terlalu tinggi juga nggak bagus. Misalnya kita dalam satu komunitas mempositioning kita terlalu tinggi, orang nggak dekat sama kita, agak ragu. Tergantung kebutuhannya. Oke. Ya. Dengan kebutuhan. Sesuai kondisi ya. Yes. Iya, harus ada rumusan-rumusan tertentu tergantung ruang dan waktu lah. Iya. Nah, sekarang berdasarkan pengamatan atau pengalaman Bapak selaku CEO di PT PN 3 Persero, sampai dengan saat ini, menurut Bapak nih, Ya. sudah berapa persen BUD-1 yang memiliki kompetensi customer focus dan building strategic partnership yang baik? Dan kira-kira nanti Kalau boleh jujur ya, Yes. Iya. kurang Ada dari contoh? separuh. kurang dari Oh. setengah. Kurang dari separuh. Kalau nggak, kalau nanti di asesmen ketahuan tuh. Oh, gitu, Pak. Ya. Baik. Asesmen itu, saya kan udah cerita kalian, saya udah Iya. 6 kali asesmen. Banyak, Bapak. Iya. Itu biasanya dia kan suatu metodologi asesmen itu metodologi yang mungkin ribuan jutaan kejadian. Yes. Ya, tidak eksak ya, ribuan kejadian, ada kejuruan-kejuruan itulah
itulah ahli mereka untuk Iya. mengcapture kita kan. Iya. Itu biasanya valid ya, menangkap kita apakah kita memiliki kapasitas intelek, kapasitas kompetensi tadi. Kalau menurut saya kita masih kurang, dan itu salah saya juga. Saya nggak nyalakan orang. Memang sekaranglah saatnya PTPN Iya. untuk menyiapkan generasi muda, generasi penerus yang lebih baik, dan itu tugas kita, tugas saya adalah bagaimana para BOD -1 itu nanti lebih siap dari kita, dan itu harus persiapkan, tidak trial and error. Itulah yang saya mintakan waktu kemarin kepada Direktur SDM menggunakan LPP. LPP itu kita gunakan sebagai instrumen untuk mendrive value culture, kan itu terkait dengan value culture, kemudian terkait juga kapabilitas, kompetensi, profesionalitas. Itu harus dibangun orang diberikan pengetahuan, di exercise, di supervisi, diukur kurang berapa, kasih lagi kekurangan apa. Itu secara sistemik harus dikerjakan. Artinya saya ulangi ya, orang kita kasih pengetahuan, ya kan? Dikasih pengetahuan dengan cara katakanlah pelatihan. Nanti pelatihan itu kan akan merubah cara berpikir dan merubah sistem nilai dia. Katakanlah tadinya 4, ya kan? 4 setelah jalan, nanti dia dikasih exercise dalam pekerjaannya. Kemudian ada coaching, barangkali coach mereka kalau kayak ini kurangnya apa. Setelah itu harus diukur lagi mestinya. Diukur lagi kekurangannya di mana, dan itu harus satu orang. Itulah sebenarnya saya sampaikan, itulah kerjaan sebenarnya dari LPP. Dan sekarang dengan adanya IT kan itu lebih murah. Kalau cuma dulu orang ketemu orang sekarang sebenarnya itu bisa. Lah inilah yang saya harapkan ke depan itu, dan itu seperti sering saya katakan, itu harus diakselerasi. Kenapa? Karena waktu direksi ini terbatas. Direksi paling banter 5 tahun. Ya kan? Saya seperti sering saya katakan, saya tidak mau, saya akan merasa kecewa, saya akan merasa gagal apabila setelah direksi yang sekarang. Saya anggap direksi sekarang itu kalau saya bandingkan dengan lama-lama kan dalam kaitan dengan menata kondisinya lebih bagus sekarang, lingkungannya juga lebih bagus, ya alam semesta juga mendukung kita. Jangan sampai nanti terus turun lagi. Kan, dan itu bisa kejadian, apalagi menilik sejarah perusahaan bukan di Indonesia aja, di luar negeri kadang-kadang atau pada posisi tertentu, ketika seorang change leadernya keluar, hilang semua itu. Habis ya. Lah ini kan menyedihkan kan, tidak berkelanjutan. Kita berharap perusahaan ini bisa 1000 tahun lagi hidup, ya kan? Tentu kalau dikelola oleh orang-orang yang amanah, seperti dalam perspektif value amanah, terus memiliki 10 kompetensi, pasti dimanapun kita bisa sustain. Meskipun kita seperti sekarang lah, pandemi, krisis, kalau kita sudah kuat landasan bisnisnya, kita itu hidup ini kan ada apa ya, di dalam persaingan itu akan terjadi keseimbangan baru. Kalau terjadi kegoncangan, ini kan ada COVID goncangan, nanti akan timbul keseimbangan baru. Selalu begitu. Jadi kita jangan, ketika kita modalitas kita, resource kita terbatas, maka kita tidak menjadi yang pertama. Maka ketika terjadi perubahan-perubahan itu mudah kali rentan oleh banyak tersapu sejarah. Krisis-krisis di perkebunan itu saya baca ya, dari mulai krisis tahun 1884, krisis 1930, itu perkebunan yang sustain umumnya itu perkebunan yang punya SDM yang kuat. Jadi dia ketika menghadapi satu permasalahan, dia meng-create satu inovasi yang bisa melepaskan diri dari jebakan-jebakan krisis. Dan itu SDM punya, nggak ada yang lain SDM. Jadi kenapa PTPN ini sekian lama terpuruk padahal aset PTPN paling bagus? Menurut saya SDM. Buktinya kita dalam waktu 1-2 tahun kan melonjak banyak, dan saya yakin itu akan ke depan makin naik terus. Karena SDM kita sudah satu arah, satu tujuan begitu ya.
Jadi pasti mempengaruhi. Jadi kapabilitas, kompetensi, ya kan, yang dua tadi kan, building partnership strategis, kemudian customer focus, ada pengaruhnya di dalam pekerjaan. Pasti mempengaruhi kinerja juga pasti. Oke. Baik. Jadi seperti apa sih Pak wujud perilaku yang dapat mengindikasikan seseorang memiliki kompetensi customer focus dan building strategic partnership yang baik? Jadi salah satunya adalah pola berpikir yang istilahnya begini, helikopter view katanya. Kita tuh harus melihat perspektif dari helikopter view itu dari semua, kita melihat itu dari apa ya? Dari seluruh, ketika kita melihat masalah secara helikopter view itu luasannya kan cakupannya luas. Karena cakupan luas itu yang kita lihat itulah yang sebenarnya. Yang kita lihat itu objektif. Tapi kalau kita stereotip itu artinya melihat dari perspektif yang sempit, sudut pandang sempit, itu bisa misleading loh. Seperti melihat gajah dari bawah, gajah dari atas, gajah dari samping, seperti itu. Dalam kehidupan sosial maupun bisnis itu perlu. Yang helikopter view itu adalah tadi, bagaimana kita mendefinisikan atau menjadikan diri kita melihat persoalan dalam perspektif yang luas, dari masa kini, masa depan, dari diri sendiri, orang lain, nah kan itu dari kepentingan sempit, kepentingan luas, seperti itu substansinya seperti itu. Ketika kita bisa melihat permasalahan dalam helikopter view atau melihat secara dalam perspektif yang luas, maka biasanya kita bisa melihat atau merumuskan program atau tujuan atau strategi itu bisa mempertimbangkan banyak faktor, mempertimbangkan banyak aspek, bisa menerima masukan-masukan dari banyak orang. Gitu ya, penting sih itu. Oke, betul. Yang paling penting itu adalah sudut pandang, sehingga kita bisa sudut pandang secara luas, dan objektif. Ya, manusia kan sangat dipengaruhi sudut pandang, ya kan. Makanya supaya sudut pandang kita luas, kan ada orang katakan think globally, act locally, gitu ya. Kita kita berpikirnya jangan besar. Kalau kerja sesuai dengan kebutuhan, karena kalau terlalu tidak membumi. Yang kita butuhkan ini yang tiba-tiba bagaimana ruangan ini bisa hemat listrik misalkan, mikirnya terlalu jauh ya. Tapi ini perlu jauh bagaimana ke depan tentang energi hijau, tentang lingkungan, tentang climate change, tentang kenaikan suhu bumi, kan itu. Tapi terjemahan dalam itu. Jadi memang kalau seorang pemimpin apapun dia levelnya, dia harus berpikir satu tingkat di atasnya. Cara berpikirnya harus misalkan seorang kepala divisi harus berpikir kayak direktur. Direktur harus dia sebagai CEO. Begitu harus cara berpikirnya. Satu tingkat lebih luas. Kalau kita Pak milenial, cara berpikirnya harus gimana tuh? Kalian sebenarnya memiliki kesempatan yang sangat baik, ya kan? Kalian tahu ya, hampir semua kepala staf itu asalnya dari ajudan. Iya. Oh iya. Itu ya, sedangkan Presiden Pak Tri Sutresno itu ajudan. Iya betul. Ya, kan Pak Edi Sudrajat itu dulu ajudannya Gatot Nurmantio. Pak Edi Sudrajat dulu ajudan juga, ajudan di Tresapa ya nih. Kalian memiliki kesempatan karena dekat sama pimpinan, tahu kan? Mempelajari bagaimana, tentu dicari mana yang bagus, mana yang enggak. Yang bagus saya diambil, manusia yang mau nggak mau karena kita dekat dengan para pimpinan, kita juga punya perspektif yang lebih tinggi, lebih jauh. Cuma ada risikonya, Apa itu? Kalau jelek kelihatan jeleknya. Oh, Jennifer itu Jennifer. Oh, Denny itu yang dulu Kita bahaya. Makanya harus jaga itu. Enggak, betul itu, betul. Benar. Saya pernah seperti mungkin dalam perspektif tertentu, saya itu pernah jadi sekretaris perusahaan. Saya bisa melihat bagaimana pimpinan kita bekerja, bagaimana dia melakukan rapat BUD. Saya tahu rapatnya kayak apa, karena kelasnya seperti apa. Kamu kan bisa lihat juga bagaimana kalau dalam rapat saya ngomong kayak apa, yang apa. Kan bisa menilai gitu.
itu juga itu semua dinilai kalau kita masukkan di dalam 10 kompetensi ada semua itu. Iya. Ada semua. Cakup semuanya. Iya, iya itu ada semua. Tapi Jadi- di pelan-pelan kita akan bahas dua Boleh. sampai dengan nanti episode kelima kita Tentu membahas saja. ke-9 dan ke-10. Benar. Oke. banget. Oh, Silakan aja. Iya. Saya harapkan begini, apa yang saya sampaikan bisa Iya, Pak. diteruskan kepada Pak. Tidak harus pimpinan. Karena semua orang akan jadi pimpinan. Kan lebih bagus seorang milenial sudah tahu direktur itu kayak apa. Iya, Pak. Kan lebih bagus gitu kan? Betul. Kita beruntung sekali. Jadi nih. dia belajar lebih awal gitu ya, Pak. Iya. Belajar. Kalian tidak bayangkan bagaimana saya jadi CEO kan? Iya. Saya dulu pertama kerja ya mungkin cita-cita saya mungkin hanya administrator lah. Iya, benar. Manajer aja pun itu jauh kali pun. Iya. Apa aku dapat nanti kan seperti itu. Tapi saya selalu belajar. Jadi curiosity bagi saya itu bukan jargon. Bukan Itu saya jargon. lakukan. Kuriositas. Sorry, sini. Ingin tahu sih, Pak. Keingintahuan Kalau itu kita dalam diri bilangnya saya. sekarang mungkin kepo ya. Itu sejak Kepo, ya. saya dari mulai kerja sudah ada. Oke. Jadi itu value yang mungkin bukan dari kerja. Saya itu waktu kecil, saya baca beberapa orang. Saya waktu kecil itu kalau makan nasi bungkus, saya di kampung kalau Jennifer orang kota ya. Enggak apa, Saya di kampung itu nasi bungkus itu, Iya. itu saya baca itu. Kan nggak punya koran. Bungkusnya Pas pakai- banget. Saya Iya. itu waktu saya kecil, saya SD. Iya. Saya itu dengerin radio itu BBC London bahasa Eh, Indonesia. Bahasa Indonesia. Betul banget, Pak. Dulu zaman dulu ada BBC London, radio Australia, radio Amerika, Wih. VOA, tapi yang bahasa Indonesia. Jadi waktu kecil SD saya. Wah, jadi pantas Itu kan? itu di kampung, ya itu di kampung Nyanyi. yang saya ingat tuh antena radio itu saya pakai Oh, yang panjang. pakai bambu. Oh, bambu. Itulah. Jadi kalian bayangkan lah. Wah. Itu di saya mungkin jauh dari Iya. mana pun. Jadi Keren tuh. bangunlah bagaimana kita mengkapitalisasi kemampuan. Kalian masih muda. Ini berlaku untuk seluruh milenial. Iya, Pak. Jadilah milenial itu kalian semua itu sebagai insan yang selalu tidak puas dengan apa yang didapatkan. Itu bukan untuk apa? Bukan untuk yang jelek, tapi istilahnya kebaikan. Fastabikul khairat. Jadi kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Oke, Pak. Berkompetisi dalam artian mempersiapkan diri sendiri menjadi sebaik kapasitas, kompetensi, value dan sebagainya sehingga menjadi terdiferensiasi. Orang kalau nggak terdiferensiasi ada 5 orang, maka kalau 1 orang 1/5. Tapi kalau terdiferensiasi, nomor 1, itu yang ahli ini, itu yang ini, itu orangnya sopan, itu yang orangnya kalau masuk kerja, aku lihat Jennifer satu aja kelebihannya, dia masuk kerja lebih cepat. Makasih, Pak. Itu kan satu aja udah untung dia. Iya, Ada berapa? makasih, Pak. Karena modal dia kan tinggal lihat saya jam berapa jam. Paling Iya, 5 menit, iya. 5 menit. Kan itu ini satu-satu. Iya, Saya memuji betul. kamu bukan karena apa? Iya. Itu salah satu value yang paling mudah. Iya. Betul. Dan itu saya lakukan dulu. Kalau hari ini umumnya 5:30 kerja, aku 5:30 kurang 5. Yes. Iya. Itu. Inilah kira-kira. Ini yang paling gampang sebenarnya nggak ada sederhana itu. Tapi Iya. seperti itulah kita hidup. Oke, Pak. Oke. Nah, Baik. pertanyaan terakhir mungkin ya. Yes, oke, silakan. Dari 2 kompetensi yang kita bahas episode kali ini, Yes. Bapak langsung bisa melihatnya ini mirip dengan sosok pimpinan siapa Yang di di zaman dalam Bapak dulu? sini atau siapa mungkin, Pak? Inspirasi. Baik yang sekarang atau Ataupun, pengalaman Bapak dulu, iya. para pimpinan Bapak dulu. Iya. Saya punya atasan. Ya. Mantan atasan lah, Yes. senior lah ya. Ya. Dia tidak cerdas. Oke. Tidak cerdas dalam pengertian kecerdasan EQ ya, Yes, yes. IQ. IQ-nya. Tapi dia emotional quotient-nya bagus. Oh. EQ-nya bagus. Artinya meskipun dia tidak EQ-nya mungkin tidak 140, Iya, iya, iya. tapi dengan kemampuan emotional Question. quotient-nya tinggi, itu dia memimpin berhasil. Oh. Dan sampai sekarang saya nggak sebut namanya nggak enak. Iya, Iya. oke. Sampai sekarang saya melihat saya jadi panutan. Pangkatnya di bawah saya, jauh di bawah saya. Tapi saya lihat dia sosoknya seperti itu. Jadi di dalam pekerjaan itu kecerdasan intelektual itu tidak selamanya. Bahkan banyak dalam penelitian orang yang terlalu pintar juga nggak bagus untuk kerja. Karena cenderung orang pintar itu Iya, egois. iya. Egois. Nah, Iya. tapi orang yang bisa emotional quotient-nya tinggi, itu dia umumnya disenangi oleh lingkungan, mudah membantu orang lain, kan gitu kan? Iya. Iya. Itu disenangi lingkungan.
suatu saat seorang pemimpin ini kan tidak perlu cerdas, tidak perlu intelektualnya tinggi, IP-nya 4 juga nggak perlu. Iya. Pemimpin itu bagaimana? Bukan karena saya IP-nya jelek ya. Saya juga nggak Pak. Tapi bagaimana dia menggunakan orang mencapai tujuannya. Nah, orang itu kan bukan barang mati. Orang itu kan harus di manage, dilayani, customer focus. Dia harus building partnership yang secara building partnership strategi. Dia merasa bahwa dia karirnya dipertimbangkan jangka panjang, kita selalu memberi harapan. Itu kan bagian-bagian daripada yang kita hadapi sehari dalam kehidupan kita itu. Mirip seperti apa yang dikatakan oleh Jack Ma ya Pak. Iya, Dia bukan orang betul. pintar, tetapi Iya. dia mampu mengelola orang-orang Jack Ma itu kan mau nggak ngerti kan bola-bola ditolak kan. Benar Pak, benar. Ya, karena mungkin karena parameter yang lamanya nggak pas. Ternyata setelah dia jadi pimpinan kan dia berhasil. berhasil menggunakan orang lah. Iya. Jadi kita coba kalau bisa di dalam satu komunitas, satu lingkungan itu jadilah dia solutif. Ya, solutif itu artinya gini, jangan jadi troublemaker. Ada juga orang cenderung troublemaker dalam kadar tertentu. Iya. Ada orang yang kalau ada misalkan kalau ada Denny, kok kayaknya kok kita jadi hidup suasana. Oke. Tapi ada Jennifer, misalkan gitu kan. Iya, ngerti. Ada tuh kayak gitu loh. Benar, Ada kayak gitu. Udahlah kita Iya, jadi iya. nggak nyaman gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu penting itu. Dan itu kan karakter ya, dan sebagian bisa kita pelajari. Sebagian bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah kan misalkan apa? Dari menjadi seniman atau menjadi pelukis, itu kita bisa melukis juga, tapi ada yang itu kayaknya yang nggak bisa dipelajari. Tapi kalau sumpah ini kan bisa dipelajari. Iya, benar Pak. Kita semua bisa Gitu ya. belajar. Oke Dan. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup. Terima kasih banyak Bang Ernie atas waktunya. Oke. Sampai jumpa di episode. Oke, terima kasih. Terima kasih Makasih banyak. Pak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Iya Pak.